Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Cindy Hawibowo, Sekretaris pada program Magister Manajemen Pendidikan Tinggi di Universitas Gadjah Mada. Pada pagi hari ini berkesempatan untuk menjadi moderator sekaligus fasilitator. Ibu dan Bapak sekalian, senang sekali bertemu kembali dan mengingatkan bahwa pada undangan untuk webinar pada hari ini, karena ini adalah webinar penutupan untuk modul General Administration and Leadership, maka pada kesempatan hari ini diharapkan Ibu dan Bapak sekalian peserta yang sudah siap itu dapat men-share apa yang sudah dipikirkan, direncanakan untuk melakukan perubahan di lingkungan perguruan tingginya masing-masing, sehingga nanti dari sharing itu kita kemudian bisa berdiskusi untuk memperkaya, mempertajam, dan juga membuat supaya lebih operasional apa-apa yang sudah direncanakan. Ibu dan Bapak sekalian, pada hari ini telah hadir tim dari Helm USA dan juga tim dari Universitas Gadjah Mada. Saya akan menyapa satu persatu. Di sebelah kanan saya ini adalah Bapak Adi Era Yusuf. Selamat pagi Pak Adi. Pak Adi ini dari Helm USA. Beliau terutama bertanggung jawab untuk masalah kurikulum, kemudian menyempurnakan modul dan sebagainya. Kemudian di sebelah kanan Pak Adi, tidak asing lagi saya kira, beliau adalah Bapak Iskandar Nata Amijaya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iskandar ini yang selalu mengawal kita untuk kegiatan di bidang General Administration and Leadership. Kemudian di sebelah kanan Pak Iskandar, ini Ibu yang cantik, Ibu Ika Dewi Ana. Selamat pagi Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Ika ini menjadi fasilitator baik untuk modul ini maupun juga untuk modul external collaboration. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Pusat Inovasi dan Kebijakan Akademik di Universitas Gadjah Mada. Mudah-mudahan nanti bisa sharing cukup banyak mengenai rencana-rencana yang sudah Ibu Bapak susun. Kemudian di sebelah kanan Dr. Ika ini adalah Profesor Syahid Susanto, juga tidak asing lagi. Prof. Syahid ini Ketua Program Magister Manajemen Pendidikan Tinggi di Universitas Gadjah Mada, sekaligus menjadi penanggung jawab untuk modul General Administration and Leadership. Kemudian di sebelah kanan Prof. Syahid ini adalah Bapak Haryono. Beliau ini orang yang sangat penting di Universitas Gadjah Mada, karena paling penting kata Bu Dr. Ika, karena beliau menjabat sebagai Direktur Keuangan di Universitas Gadjah Mada. Tanpa uang ini banyak hal tidak bisa berjalan, kalaupun untuk berjalan itu kurang membahagiakan. Nah, beliau ini adalah very important person di UGM. Kemudian di sebelah kanan Pak Haryono ini ada Ibu Anissa Setiadi. Ibu Anissa ini beliau dari Helm USA, bertanggung jawab untuk monitoring dan evaluasi kegiatan yang kita selenggarakan. Kemudian di sebelah kanan Ibu Anissa ini adalah Pak Budi Setiawan. Pak Budi Setiawan ini di samping mengurusi masalah IT di Helm USA, itu juga
ikut mengurusi mengenai monitoring dan evaluasi. Beliau harus hadir karena pada hari ini adalah closing session, sesi untuk penutupan kegiatan kita. Ibu dan Bapak sekalian, selama hampir 3 bulan, Ibu Bapak sekalian telah meluangkan waktu perhatian untuk mempelajari modul yang sudah kami siapkan. Pada modul yang pertama itu didalami bagaimana tantangan di dalam mengembangkan kepemimpinan yang suportif, dalam pengertian suportif untuk bisa mendukung para akademisi sebagai pemimpin keilmuan. Kemudian pada modul yang kedua dibahas bagaimana meningkatkan komitmen SDM untuk mewujudkan kepemimpinan yang suportif, termasuk di dalamnya bagaimana kemudian bisa melembagakan upaya-upaya untuk meningkatkan soft skills para mahasiswa. Nah, bagian yang ketiga, yang terakhir, yang sebelum sesi hari ini adalah mengenai menggerakkan perubahan, change management. Kemudian juga perubahan-perubahan itu harus didukung dengan kolaborasi, sehingga dibahas juga bagaimana external collaboration secara singkat. Kemudian juga dibahas di dalamnya bagaimana planning and budgeting, dan sekaligus juga dibahas mengenai penjaminan mutu. Jadi 3 submodul yang sudah dipelajari ini harapannya menginspirasi Ibu Bapak sekalian di dalam menyusun rencana untuk perubahan di lingkungan Ibu dan Bapak sekalian yang nanti kita harapkan bisa dipresentasikan. Nah, pada kesempatan hari ini kami akan memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada para fasilitator, barangkali memberikan semacam pernyataan singkat mengenai modul kita. Kemudian setelah itu kita akan memberikan kesempatan kepada Ibu Bapak yang sudah siap untuk berbagi apa-apa yang sudah direncanakan atau bahkan apa-apa yang sudah dilaksanakan di dalam kerangka melakukan perubahan di lingkungan Ibu dan Bapak sekalian. Nah, untuk itu kami akan memberikan kesempatan barangkali yang pertama kepada Pak Iskandar. Waktu sebenarnya saya. Baik, terima kasih Pak Singgi atas kesempatan ini. Kemudian selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan juga kepada kawan-kawan atau bapak yang ada di Indonesia Bagian Timur, ada Prof. Sahidin dari Universitas Harjo, ada Ibu Reflin dan Pak Maksi dari Politeknik Manado, Pak Harto Malik dari Universitas Negeri Gorontalo, Ibu Rin dari Universitas Tanjung Pura. Kemudian yang tersembunyi tidak terlihat adalah Ibu Tri Indah yang katanya pengantin baru. Kami menyampaikan selamat ya, atas hidup barunya itu. Semoga selalu sejahtera, sehat sejahtera dan bahagia tentunya, dan selalu semua perjuangan dalam hidupnya lancar dan sukses. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah hadir dari menyempatkan waktunya dari jauh. Di sana mungkin sudah agak siang, sudah jam berapa? Sudah jam setengah 11 ataupun jam setengah 11 barangkali 10.30. Waktu yang sangat berharga ini memang agak sulit untuk diadakan karena ternyata beberapa kawan kita juga tidak bisa menghindar kalau ada tugas dari atasannya untuk pergi ke tempat lain. Kami bersyukur ada beberapa Bapak dan Bapak Ibu yang pada hari ini bisa membuat presentasi, dan memang seharusnya lebih banyak akan lebih baik. Namun demikian kepada Bapak dan Ibu yang belum sempat memberikan
grand design-nya kita akan kontak terus, karena ini merupakan katakanlah kewajiban dari kita semua untuk membuat suatu grand design ataupun rencana perubahan yang akan diimplementasikan, dan batas waktunya itu mungkin sampai dengan akhir dari bulan Agustus. Kami akan kontak terus dengan Bapak dan Ibu, meskipun webinar tidak ada lagi, namun demikian performance dari Bapak dan Ibu kita harapkan, sangat harapkan sekali. Nah, jadi dengan heran nanti kami akan terus mengontak. Sebagaimana Bapak dan Ibu ketahui bahwa setiap program, setiap proses itu ada indikator performance-nya. Demikian juga dengan proyek kami ada indikator performance yang harus dicapai. Dan oleh karena itu kami mohon kerjasama dari Bapak dan Ibu yang mengikuti program ini agar supaya program ini memberikan juga manfaat. Kalau kita aktif, kalau kita berbuat melaksanakan tugas-tugas kita, insya Allah manfaatnya akan sangat besar untuk perguruan tinggi di Indonesia. Dan sekali lagi mohon pengertiannya, dan kami akan mengontak terus Bapak dan Ibu yang belum bisa menyampaikan pada saat ini, agar supaya ada performance yang diberikan dari Bapak dan Ibu semuanya. Untuk sementara sekian dulu Pak Singgi, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Iskandar. Selanjutnya nanti kami mohon Prof. Said Susanto untuk memberikan secara ringkas mengenai materi yang sudah kita bahas selama ini. Namun sebelum itu saya mengucapkan selamat datang ini kepada beberapa fasilitator telah hadir. Ini Prof. Laksono Trisnantoro, beliau termasuk penggagas kegiatan ini. Kemudian di sebelahnya ada Dr. Wisnu Martani. Selamat pagi Bu Wisnu. Adiknya indah sekali. Kemudian juga telah hadir Profesor Kerbani. Beliau ini menangani politik assurance. Baik Ibu dan Bapak sekalian, ini begitu lengkap pada hari ini, sehingga kami nanti sangat senang sekali apabila bisa mendengarkan rencana-rencana yang sudah Ibu dan Bapak sekalian susun, sehingga kami bisa berpartisipasi untuk memberikan pengkayaan mengenai apa-apa yang direncanakan. Ibu dan Bapak sekalian, kita beri kesempatan kepada Prof. Said Susanto untuk memberikan secara ringkas closing statement. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan kita tim dari Helm Jakarta dan dari UPN dalam forum webinar yang terakhir kali ini. Jadi saya perlu mengingatkan sedikit bahwa webinar terakhir ini sebetulnya merupakan apa yang telah diperoleh oleh Bapak dan Ibu sekalian selama ini bisa dituangkan di dalam suatu rencana program ke depan untuk membuat perguruan tinggi Bapak dan Ibu sekalian lebih baik. Jadi seperti tadi sudah disinggung bagaimana konten dari program itu, dan harapan kita adalah desain dari rencana program ini betul-betul yang realistis, sesuai dengan persoalan yang dihadapi di perguruan tinggi masing-masing, dan diharapkan pula dari kita fasilitator agar program itu menjadi program institusi. Jadi wadahnya adalah dimasukkan di dalam program KAP yang setiap tahun itu. Itu harapan kita. Di dalam pengantar di closing itu tentu saja ada termasuk bagaimana mengukur program-program ini sehingga tercapai apa yang diinginkan.
Bapak dan Ibu sekalian, pada hari ini cukup lengkap fasilitator yang ada kesempatan sekali untuk kita sharing dan masing-masing punya keahlian di bidangnya masing-masing. Nanti bisa dimanfaatkan di dalam forum ini. Yang kedua, saya mohon maaf, sebetulnya kita sudah komunikasi dengan salah satu profesor ahli bidang pengembangan SDM khususnya leadership, Peter Kucinka, dengan komunikasi yang kita sampaikan ke beliau, dan pada detik-detik terakhir itu beliau mohon maaf tidak bisa bergabung dengan kita. Namun demikian saya kira tidak bisa mengurangi keinginan kita untuk menjadikan diri kita lebih baik ke depan. Saya kira itu saja Pak Moderator pengantar kita. Mungkin nanti lebih baik banyak peserta untuk presentasi, kemudian kita memberikan masukan. Terima kasih. Terima kasih Prof. Syahid, Ibu dan Bapak sekalian. Jadi pada sesi closing untuk modul ini memang diharapkan nanti akan ada sharing yang cukup banyak, sehingga kami ingin mengundang Ibu Bapak yang sudah siap untuk menyampaikan apa-apa yang sudah dirancang, yang ini merupakan respon terhadap modul yang sudah dipelajari. Untuk itu saya ingin memberikan kesempatan kepada Bapak Harto Malik dari Universitas Gorontalo. Apakah Pak Harto Malik sudah siap? Ya. Baik Pak, kami persilahkan untuk menyampaikan apa yang sudah dirancang. Silakan Pak Harto Malik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati para fasilitator, pada kesempatan ini saya menyampaikan banyak terima kasih telah diberi waktu untuk mempresentasi Grand Design Implementasi Sportive Leader. Topik atau judul yang saya ambil adalah peningkatan kualitas dan kuantitas publikasi ilmiah dosen melalui pengelolaan fakultas berbasis sportive leadership. Ada satu hal yang mungkin kita juga coba ingat kembali, sebenarnya apa sih tugas dari sebuah fakultas? Fakultas itu pada prinsipnya menyelenggarakan program akademik, yakni terkait dengan pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat yang ada di lingkungan fakultas itu sendiri. Mengertinya bahwa penyelenggaraan ini akan melibatkan komponen-komponen sumber dayanya terdiri dari dosen, kemudian mahasiswa, yang berikut adalah tenaga penunjang akademik atau tenaga kependidikan, dan bahkan mungkin bisa terlibat pihak luar di dalam penyelenggaraan ini. Saya mencoba merespon terkait identifikasi masalah yang sewaktu pertemuan di universitas saya, di rapat pimpinan universitas, disajikan oleh lembaga penelitian di Universitas Negeri Gorontalo. Posisi fakultas saya dalam hal publikasi ilmiah itu sangat rendah, di bawah sekali dari fakultas-fakultas lain. Kita akan coba lakukan identifikasi kenapa sampai Fakultas Sastra dan Budaya sangat rendah publikasi ilmiahnya dari segi kuantitas. Yang pertama, setelah kita coba lakukan analisis, penyebabnya adalah beban mengajar dosen cukup tinggi.
aktivitas dosen kita di Fakultas Sastra itu lebih banyak di kelas. Maksudnya adalah mereka mengampu banyak mata kuliah. Definisinya begini, bahwa pada saat jadwal dikeluarkan oleh bagian akademik, ternyata kita ini juga mengampu mata kuliah yang di luar prodi atau di luar fakultas kita. Nah, itu banyak sekali dosen dilibatkan. Saya beri contoh untuk mata kuliah bahasa Indonesia. Itu universitas masih berharap kita yang di Fakultas Sastra yang mengampunya. Begitu juga mata kuliah bahasa Inggris yang diajarkan di fakultas lain. Itu juga. Termasuk juga mata kuliah kewirausahaan. Nah, inilah yang bisa menyebabkan publikasi kita itu, dosen-dosen itu sepertinya waktunya sedikit untuk ke situ. Sebagai informasi, sumber daya dosen kita itu berjumlah 81 orang. Dari 81 orang itu yang sedang studi kurang lebih 10 orang. Nah, ini sisanya inilah yang sangat-sangat sibuk melayani mahasiswa yang di fakultas kita. Ada 1.449 orang. Ibu sekalian, penyebab lainnya adalah motivasi meneliti dosen masih rendah. Ya, yang disebut motivasi ini adalah itu datang dari dosen itu sendiri. Ini juga mungkin karena akibat tadi beban kerja mengajar di kelas terlalu banyak, sehingga ya mereka itu juga tidak begitu terdorong. Dorongan itu bisa saja datang karena mungkin karena pangkat dan sebagainya. Tetapi motivasi untuk mengembangkan keilmuan atau kita kenal dosen itu menjadi scientific leader, itu belum terbangun dengan baik. Yang berikut adalah terkait kompetensi. Melakukan riset ini atau menulis publikasi ini juga perlu sebuah kompetensi, dan melihat rupanya ini juga perlu mendapat perhatian. Kemudian ibu sekalian adalah dukungan dana juga masih terbatas. Sepertinya dana juga menjadi sebuah isu, bagaimana kita menggerakkan perubahan sehingga dosen-dosen itu dapat mewujudkan mimpinya, misalnya untuk bisa menghasilkan karya-karya ilmiah atau publikasi. Jadi dana masih dianggap satu instrumen untuk membangun atau mengembangkan program yang ada di fakultas. Hal lain yang paling juga menentukan adalah dukungan kebijakan fakultas. Ini juga masih rendah. Fakultas adalah sebuah lembaga di bawah universitas, juga diberi kewenangan bagaimana dia merumuskan kebijakan-kebijakan yang mendorong mahasiswa untuk dapat melakukan riset atau membuat sebuah publikasi. Ini rupanya belum mendapat sentuhan yang lebih tinggi, terutama terkait dengan dukungan kebijakan untuk membangun tadi yang disebut dengan dosen sebagai scientific leader. Dengan demikian masalahnya, saya bisa rumuskan itu bagaimana meningkatkan kualitas dan kuantitas publikasi ilmiah dosen melalui pengelolaan fakultas berbasis superlative leader. Saya ingin memaparkan apa sih potensi fakultas saya. Di fakultas saya itu ada 4 prodi. Dari prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, yang berikut Pendidikan Bahasa Inggris, kemudian Pendidikan Seni Drama Tari dan Musik, dan yang berikut adalah Diploma Pariwisata. Nah, fakultas kita ini adalah kebetulan masih asalnya dari IGIP. Nah, jadi sekarang dominan program studinya adalah berbau pendidikan. Yang berikut saya juga potretkan tentang sumber daya kita. Jadi mahasiswa kita itu ada 1.499 orang, guru besar kita ada 6 orang, kemudian doktor kita ada 20 orang,
master kita ada 49 orang, sarjana itu masih 5 orang. Mohon maaf ini saya kirim slide-nya itu ke 22 orang. Ternyata setelah saya cek kembali itu yang masih sarjana kita masih ada 5 orang di dosennya. Sedangkan yang studi untuk program S2 dan S3 itu ada 10 orang. Kemudian tenaga kependidikan yang tetap itu di tempat saya adalah 14 orang. Dan berikut juga saya ingin potretkan potensi kita adalah laboratorium dan IT. Di fakultas saya itu terdapat laboratorium bahasa Indonesia itu ada 1 unit, kemudian laboratorium bahasa Inggris 2 unit, laboratorium sentra tasik itu ada 3 unit, laboratorium pariwisata 2 unit. Yang berikut jaringan internet kita itu yang LAN itu di setiap ruang kerja disiapkan. Kemudian juga WiFi itu juga terdapat di fakultas saya yang digunakan oleh dosen maupun oleh mahasiswa. Potensi lain adalah fasilitas lain yang sudah jelas ada ruang kuliah, micro teaching, ruang kerja dosen, ruang kerja administrasi, perpustakaan, parkir, kunjungan belajar, musola dan perlengkapan lain. Yang berikut website atau ada aplikasi online yang kita pakai. Yang pertama kita memiliki website fakultas. Yang berikut kita ada SIAP. Ini sistem informasi akademik terpadu. Jadi pada aplikasi ini atau web ini mahasiswa kita maupun dosen kita itu dapat melakukan tugas-tugasnya. Misalnya dosen untuk menginput nilai, prodi dia menginput tentang jadwal, kemudian mahasiswa ingin mengetahui atau menyusun KRS maupun mengetahui nilai itu lewat website itu. Yang berikut juga kita memiliki SITU, Sistem Informasi Tata Usaha. Ini profil-profil ketenagaan, ya, dosen sebagainya itu bisa terbaca. Yang berikut juga kita memiliki SIMLIT, Sistem Informasi Penelitian. Nah ini dipakai atau digunakan untuk teman-teman mengajukan proposal penelitian dan monet serta penilaiannya lewat website. Dan berikut saya lebihkan tentang sumber daya keuangan. Nah ini juga saya sampaikan untuk kita memotretkan rencana ke depan dengan kondisi kemandirian. Kita pagu PNBP kita adalah setiap tahun itu di antara 1,5 M sampai dengan 2 M. Angka ini didasarkan pada status pengelolaan keuangan kita adalah BLU. Jadi kita sudah badan layanan umum. Maka program itu bottom-up itu dari kita ajukan berdasarkan usulan dari prodi maupun dari kemahasiswaan. Nah itulah potensi yang ada di fakultas saya. Nah sekarang tujuan proyek ini adalah saya sudah pasti adalah meningkatkan pengelolaan fakultas berbasis supportive leadership. Nah berikut adalah meningkatkan jumlah publikasi ilmiah dosen. Jadi ini menjadi tujuan proyek di fakultas saya. Hasil yang diharapkan sudah pasti adalah terlaksananya pengelolaan fakultas berbasis supportive leadership, dan pada tahun 2016 yang kita harapkan adalah ya besar atau sama dengan 15 publikasi ilmiah dosen. Itu target kita. Ini kita coba untuk 1 tahun. Walaupun di dalam penyelenggaraan kita melakukan baseline-nya berdasarkan apa yang kita tuangkan pada Renstra maupun Renov. Yang berikut sekalian indikator pencapaian. Untuk bisa mencapai publikasi ilmiah yang kita targetkan besar atau ini mohon maaf ini agak keliru penulisan saya simbol matematik. Seharusnya ini cuma kecil atau sama dengan, seharusnya dia besar atau sama dengan 15 publikasi. Yang pertama adalah indikator pencapaian adalah dokumen kebijakan. Dokumen kebijakan itu lahir dari sebuah proses. Apakah itu kita akan berbentuk Renstra, Renov, kemudian naskah-naskah lain yang kita siapkan menjadi alat pendukung mencapai tujuan publikasi. Nanti kita akan lihat bagaimana rencana implementasi bentuk-bentuk kegiatannya. Jadi indikator pencapaian.
Yang berikut, indikator pencapaian itu adalah dokumen, sistem, dan regulasi. Kita harus menghadirkan sebuah dokumen yang mendukung atau regulasi mendukung tercapainya publikasi. Yang berikut juga ada struktur, tugas dan fungsi penanggung jawab dan pengelola terkait dengan cita-cita kita untuk mencapai standar atau jumlah publikasi yang seperti ini. Kalau pada bagian lain juga adalah indikator yang juga kita ingat adalah sebuah dokumen berbentuk SKDK tentang kelompok ahli. Ini juga dokumen, tetapi sudah pasti ini dilalui oleh sebuah proses. Dokumen ini hadir tidak begitu saja kita buat, tetapi ada sebuah proses. Nah, itulah proses itu dalam rangka untuk mencapai tujuan kita. Yang berikut adalah paket kegiatan pendidikan dan latihan. Ini juga perlu kita siapkan. Jadi ada sebuah kegiatan yang harus kita lakukan sebagai indikator pencapaian. Yang berikut juga dokumen kerjasama. Saya mengira untuk sebuah publikasi juga perlu membangun jaringan, membangun kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait dengan bagaimana publikasi bisa hingga dosen itu bisa bertanggung. Termasuk adalah indikator kita adalah penyediaan dana 30% dari pagu. Ini cita-cita kita 30% dari pagu. Memang sekarang ini dari segi pagu kita dananya masih di bawah dari angka ini. Nah, ibu sekalian, saya mencoba paparkan tentang rencana implementasi. Tadi kita sudah coba lihat indikatornya. Nah, kita coba lihat rencana implementasi. Pertama adalah terkait dengan kebijakan fakultas. Insya Allah kita di tahun ini akan melakukan revisi kegiatan RBA, rencana bisnis anggaran, termasuk penganggaran. Itu kalau tidak salah itu bulan Juli ini kita sudah koordinasi dengan rektorat. Rencananya bulan Juli ada persiapan untuk revisi anggaran tahun 2016. Nah, kebetulan ini kita menganut tadi BLU, maka bisa melakukan revisi yang terkait dengan perubahan anggaran. Rencana sekarang atau penganggaran sekarang yang kita sedang gunakan adalah penganggaran yang sudah dilakukan pada tahun sebelumnya, tahun 2014. Nah, ini kita coba untuk 2015 kita mulai sudah siapkan untuk melakukan revisi. Termasuk kebijakan-kebijakan lain. Ya, kita akan juga siapkan yang dapat mensupport membangun yang namanya scientific leader untuk dosen-dosen. Jadi kita juga siapkan kebijakan-kebijakan terkait dengan itu. Yang berikut adalah kita ingin juga membentuk tim percepatan publikasi ini dan penjaminan mutu. Nah, ini sangat penting kami pandang ini untuk dihadirkan karena kita juga harus melakukan sebuah program tidak saja, tapi ada pengelolanya, penanggung jawabnya, kemudian yang berikutnya termasuk melakukan honet. Ini penting. Kita rencanakan insya Allah bisa kita bentuk pada bulan Oktober nanti. Yang berikut sistem regulasi. Untuk mencapai sebuah cita-cita ini kita perlu buat sebuah panduan. Dan termasuk kontrak. Dosen itu kita akan buatkan kontrak supaya dia ada ikatan dengan kita terkait dengan bagaimana untuk bisa menghasilkan produk ilmiah itu yang publikasi ilmiah. Yang berikut untuk sekalian kelompok dosen ahli. Nah, kita insya Allah bulan Juni ini kita akan melakukan penetapan melalui SKDK tentang kelompok dosen ahli. Jadi kita sudah mulai gerakan itu menggiatkan peran dari setiap kelompok-kelompok dosen, apa itu linguistik, pengajaran bahasa, sastra dan sebagainya. Itu kelompok-kelompok itu kita akan giatkan sehingga mereka bisa share, diskusi, seminar, sehingga program untuk mencapai tujuan yang kita sudah rencanakan ini bisa tercapai. Terkait dengan pendidikan pelatihan, nah ini tadi saya katakan tadi kompetensi, maka juga perlu adalah workshop pengembangan kompetensi dosen terkait dengan terkait penulisan publikasi, metodologi penelitian. Nah, ini juga perlu kita siapkan, kita fasilitasi, harus
Untuk mencapai cita-cita itu maka perlu ada fasilitas yang harus disiapkan oleh fakultas. Nulis artikel, kita latihkan mereka sampai dengan yang penulisan artikel untuk jurnal internasional terakreditasi, nasional terakreditasi dan sebagainya. Itu direncanakan Desember 2015 awal-awal. Karena memang ini kalau bulan-bulan ini sudah mulai waktu-waktu pelaporan nihil antara ini bulan Desember, tapi kita coba mudah-mudahan ini bisa tepat waktu ini. Dan berikut kerjasama. Nah ini kita sudah rencanakan juga akan menyiapkan ya semacam penandatanganan MOU terkait dengan kerjasama kita dengan pihak penerbit atau pihak-pihak yang bisa ikut membantu kita di dalam pengembangan publikasi, peningkatan publikasi dosen. Ibu sekalian, itulah sekilas paparan saya, semacam grand design yang simple terkait dengan bagaimana mengelola fakultas yang berbasis supportive leader dalam rangka kita mau menaikkan reputasi akademik terkait dengan tugas dan fungsi fakultas itu sendiri. Saya kira demikian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Arto Malik dari Universitas Negeri Gorontalo sudah menyampaikan secara komprehensif rencana yang disusun dan sangat fokus. Kemudian indikatornya juga sangat jelas. Nanti akan kita mohonkan komentar dari peserta sekaligus juga dari para fasilitator. Namun sebelum itu akan kita undang Ibu Tri Endah Rusli dari Universitas Muhammadiyah Kendari. Ibu Tri Endah Rusli. Ya, Putri. Ya, silakan untuk sharing apa yang sudah Ibu rencanakan sebagai respon dari kegiatan pelatihan yang kita selenggarakan ini. Apakah bisa, Putri? Kalau hubungan yang saya ingin saja beberapa itu agak cukup singkat ya. Sudah selancar-lancar juga nggak sudah selancar. Nggak ada konferensi gitu. Kurang begitu jelas, Putri. Saya bisa langsung begini saja ya Pak. Oke, jadi saya udah bisa langsung begini kan Pak, disaringkan. Oh ya, baik Ibu, apakah ada hal-hal yang ingin secara spesifik ditanyakan atau ingin disampaikan terkait dengan yang sudah disajikan oleh Pak Arto Malik? Terima kasih Pak Arto menjelaskannya sangat detail dan mampu memberikan gambaran kepada kami. Jadi dari beberapa hal yang ditampilkan oleh Pak Arto tadi banyak yang menjadi inspirasi buat kami sebenarnya Pak. Namun ada juga beberapa yang sudah kami lakukan. Jadi kalau misalnya dari rentang waktu tersebut kan ini programnya agak cukup banyak ya Pak Arto ya. Ini gimana memanage Pak? Karena kalau dari pengalaman kami beberapa hal seperti misalnya kami membuat fishbone buat rencana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, itu membuat timnya, kemudian membuat fishbone-nya, petanya mau dibawa kemana, sedangkan dalam setahun ini agak lumayan panjang Pak diskusinya sama teman-teman. Kemudian belum lagi menyentuh tim untuk implementasi setiap peta yang dibuat itu. Nah, mungkin ada metode itu sendiri dari Pak Arto gimana memanage-nya, karena kalau saya lihat tentang waktunya agak singkat dari Juli ke Desember itu ya Pak. Iya, itu saja Pak.
Baik, terima kasih Bu Tri Indah. Saya kira ini ditampung dulu. Nanti kita mohon Pak Harto juga bisa merespon apa yang disampaikan Putri. Saya ingin memanggil dari Poltek Manado. Ada 2 peserta tadi, salah satu kami persilahkan. Ibu Replik. Sebentar, suaranya belum keluar Ibu. Enggak, suaranya Halo? Ya, sudah terdengar Bu. sudah terdengar. Ya. Ya. Terima kasih Pak. Halo. Halo, ya, silakan Ibu. Ya, silakan Ibu. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan Pak Maksi dari Politeknik Negeri Manado ingin mempresentasikan apa yang sudah kami buat untuk grand design yang sesuai yang diminta oleh pihak MMDT dan Helm. Yang mohon maaf kami baru sempat email tadi pagi, dan selanjutnya kami akan sampaikan untuk presentasinya. Jadi akan dimulai dari kami. Terima kasih atas kesempatan. Kami akan menyampaikan, kami mengambil judul Sistem Pengelolaan Institusi Politeknik Negeri Manado. Nah, kami tentunya dalam pengelolaan di institusi kami melalui berbagai tahapan. Jadi pertama, tahapan perencanaan tentunya semua kegiatan diusulkan oleh unit kerja dan dibahas dalam rapat kerja tahun melalui sasaran mutu program kerja, kemudian dilengkapi dengan anggaran yang disebut dengan dokumennya adalah laporan rencana kerja tahunan, dan akan dibahas di tingkat pusat oleh yang PIC kami, yaitu oleh Kabag Perencanaan, dan yang akan dituangkan dalam RKKL. Setelah itu akan disosialisasikan ke setiap unit kerja. Jadi kemudian yang berikut, pengelolaan program di kami dilaksanakan berdasarkan pembagian tugas yang sudah ditetapkan dalam struktur organisasi, dan pengelolaan ini dievaluasi melalui rapat-rapat baik di tingkat unit kerja maupun di tingkat politeknik. Dan perlu diketahui dalam penyelenggaraan kegiatan kami menyiapkan standar operasional prosedur atau instruksi kerja agar supaya standar kita sama walaupun kita unit kerja yang berbeda. Selanjutnya dilakukan monitoring dan evaluasi. Nah, monitoring kegiatan pembelajaran terjadi karena monitoring tridharma, yaitu kegiatan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian. Kemudian dilakukan dalam monitoring juga dilakukan kegiatan audit mutu internal atau AMI, dan audit eksternal baik akademik maupun non-akademik. Kemudian dilakukan pengukuran kepuasan pelanggan. Kemudian dilakukan juga, kita harus evaluasi program per tahun. Baru kemudian terakhir kita akan membuat laporan akuntabilitas instansi pemerintah yang akan dipertanggungjawabkan ke pusat. Jadi dari pengelolaan ini, kesimpulan kami bahwa sistem pengelolaan institusi yang berbasis sistem manajemen mutu ISO 9001 memberi dampak baik seluruh pemangku kepentingan internal, baik manajemen, dosen, staf administrasi, mahasiswa. Karena semua pemangku kepentingan atau dalam hal ini pemilik proses dan juga mahasiswa menyadari bahwa kita punya satu standar. Contohnya kita punya satu standar penilaian, jadi tidak sembarangan dosen untuk menilai, dan kita ada evaluasi setiap standar yang kita implementasikan. Kemudian hal yang kedua yang mungkin menjadi gap ke kita atau masalah, yaitu ada beberapa temuan baik dalam audit internal atau audit eksternal, baik itu akademik maupun non-akademik, yaitu sering terjadi berulang-ulang di beberapa unit kerja. Kemudian ada temuan dari audit eksternal, baik juga dari
akademik dan dari non akademik untuk ketika melakukan efektivitas penerapan SMPT sinergi dengan evaluasi implementasi oleh perguruan tinggi kami. Kemudian yang terakhir adalah komitmen manajemen yang masih parsial. Jadi masih ada beberapa pemilik proses yang komitmennya belum maksimal. Sehingga rekomendasi yang kami lakukan atau grand design ini masih berupa secara general, tapi kami akan lakukan itu melalui indikatornya akan kami buat jadwal. Contohnya ada dua kegiatan program yang akan kami lakukan, yaitu penerapan merit system oleh pimpinan puncak. Tentunya akan menjadi katalisator suksesnya implementasi penjaminan mutu atau pengelolaan institusi kami yang berbasis ISO ini. Nah, caranya adalah kami mulai bulan Agustus dalam penerimaan mahasiswa baru, masuknya mahasiswa baru, karena mereka akan dites tanggal 12 Juni. Kita akan mulai dengan pemberian reward and punishment pertama kepada pemilik proses, pimpinan unit kerja, yang bagaimana kalau dia memonitor dalam pembelajaran dan bagaimana dia akan melakukan monitoring dan seterusnya. Kemudian perlunya komitmen kuat dan konsistensi seluruh level manajemen dalam mengawal sistem akan menjadi inspirasi dan pola anutan bagi para dosen dan staf administrasi dalam menerapkan sistem yang efektif. Jadi ini masih secara umum. Untuk indikatornya kami akan buat untuk yang akan buat turunannya. Bagaimana yang pertama yang kami bisa sampaikan pada pagi ini adalah bagaimana agar supaya para dosen akan menginspirasi dan staf administrasi atau staf kependidikan menginspirasi untuk para pemilik proses sampai para pimpinan puncak. Contohnya pada saat ini Pak Direktur sudah harus ada di Politeknik jam 8 pagi paling lambat. Nah, kita kuliah di Politeknik paling lambat jam 8 pagi mahasiswa masih bisa masuk. Dan kemudian dari institusi ini yang paling adalah salah satu unit kerja penting adalah jurusan ataupun prodi. Nah, ini yang saya ada monitoring dan evaluasi. Setelah pengelolaan ada monitoring dan evaluasi, yaitu monitoring kegiatan pembelajaran, penelitian dan pengabdian. Nah, tahun sebelumnya kami terfokus saja pada pembelajaran karena pada waktu itu penelitian bagi Politeknik Negeri Manado masih belum merupakan keharusan. Tapi sesudah keluarnya Undang-Undang Nomor 49 bahwa penelitian dan pengabdian juga menjadi satu keharusan karena itu adalah tridharma. Jadi di SKP dosen juga akan disampaikan mengenai berapa jam dia akan meneliti dan pengabdian, sehingga mulai saat ini sudah ada mulai semester baru ini tahun 2015-2016 setiap prodi akan membuat beban mengajar. Kalau beban mengajar kita sudah rutin membuat, kemudian akan membuat juga beban penelitian bagi penelitian dan ataupun pengabdian bagi setiap dosen agar supaya bisa dievaluasi dalam berdasarkan pendekatan proses. Kemudian kegiatan ada audit mutu, monitoring dan berupa monitoring ada audit mutu internal dan eksternal, ada pengukuran kepuasan pelanggan yang biasa kami lakukan, yaitu ke orang tua, ke mahasiswa, ke dosen, dan ke dunia, lebih penting lagi ke dunia industri. Bagaimana tanggapan mereka terhadap layanan pendidikan yang ada di Politeknik Negeri Manado. Karena tanpa pelanggan tentunya tidak ada pimpinan, tanpa mahasiswa tentunya tidak ada kita, tidak ada Pak Direktur dan seterusnya. Sehingga prodi-prodi itu perlu kita kuatkan. Dan ada pada akhir tahun biasanya ada evaluasi program yang kita melalui sasaran mutu dilakukan setiap triwulan. Dievaluasi apa kendalanya. Memang sebenarnya kendalanya biasanya di anggaran. Apalagi baru-baru ini Pak kita tahu bersama ada cut-off semua sampai biaya operasional. Tetapi karena mungkin kita sudah terbiasa mungkin
sudah terbiasa dengan pembuatan laporan evaluasi, sehingga ada beberapa unit kerja termasuk program studi yang sudah membuat evaluasinya walaupun anggarannya belum turun. Jadi sudah mulai muncul tingkat kesadaran untuk melaksanakan sistem pengelolaan ini. Kemudian yang terakhir yang tidak kalah pentingnya juga, dari hasil monitoring yang ada, terakhir evaluasi kami akan mengirim ke pihak eksternal, yaitu laporan akuntabilitas instansi pemerintah (LAIP). Jadi itu yang kami bisa sampaikan secara umum dan akan dilanjutkan oleh Pak Maksi sebagai Kapolri. Ya, terima kasih Bu Repli. Maksi, saya persilahkan tapi singkat Pak Maksi. Ya, terima kasih. Saya menggunakan sistem Repli karena di sistem saya ada masalah sedikit dengan sound. Dan untuk grand design yang coba saya sampaikan pada kesempatan ini itu terkait dengan program studi di mana saya ditempatkan. Dan ini saya diambil karena dipijaki oleh pengalaman kemarin ketika kami akreditasi jurusan. Salah satu masalah yang paling spesifik yang ditemui di sana adalah soal penataan pengelolaan dokumen akademik yang ada di program studi. Sebagaimana yang tidak bisa kita pungkiri bahwa dokumen itu telah menjadi salah satu urat nadi bagi suksesnya kegiatan akademik yang ada di program studi. Bahkan sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi oleh Ketua QA Ibu Refling, dokumen akademik juga amat sangat dibutuhkan sebagai bagian dari sistem penjaminan mutu yang saat ini sementara diberlakukan di Politeknik Negeri Manado. Nah, fenomena yang ada di jurusan kami di Teknik Elektro yang punya 4 prodi itu bahwa sebagian besar dokumen akademik untuk program studi dikelola oleh pimpinan jurusan dan pimpinan program studi. Nah, kenapa sampai itu jalan hingga saat ini? Itu tidak lain didasari oleh keadaan ada keraguan dari pimpinan jurusan sekaligus pimpinan program studi akan profesionalisme, bahkan etos kerja dari staf akademik yang ada di program studi dan jurusan, sehingga dikhawatirkan kalau seandainya dokumen akademik itu dikelola oleh tenaga administrasi, maka hal-hal yang tidak diinginkan kemungkinan besar akan terjadi. Nah, terkait dengan grand design, kami akan coba mengubah paradigma yang lama, bahkan proses yang selama ini jalan, yaitu bahwa secara perlahan dan terukur kami akan mengalihkan pengelolaan dokumen akademik itu ke staf administrasi. Nah, sebagai tambahan bahwa dokumen akademik yang kami maksudkan di sini diantaranya kurikulum, KHS, beban mengajar dosen, dan sebagainya, sebagaimana yang tercantum dalam penjaminan mutu tadi. Nah, kemudian untuk pemilihan tugas pengelolaan dan penataan dokumen ini tentunya akan kami lakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip dari supportive leadership sebagaimana yang sudah disampaikan lewat kegiatan blended learning. Adapun tindakan yang akan kami lakukan dari program studi adalah yang pertama, kami akan menuntun staf administrasi untuk melakukan pengasipan dokumen secara profesional. Kami akan menuntun mereka tentunya dengan memberikan pengetahuan bahkan keterampilan yang terkait dengan pengarsipan agar supaya bisa jalan, kami juga halo? Ya, agak terputus-putus suaranya, tapi silakan dilanjutkan Pak Maksi. Halo? Ya. Halo? Ya, terdengar. Halo? Iya, sudah terdengar Pak Maksi. Ya. Silakan. Ya. Jadi tindakan pertama yang kita lakukan adalah kita akan menuntun staf administrasi untuk nanti mereka
diharapkan mampu melakukan pengelolaan pengarsipan dokumen akademik itu secara profesional. Nah, tentunya untuk capai ke sana itu kita juga perlu menyiapkan fasilitas-fasilitas penunjang sebagaimana yang sudah dicantumkan di slide monitor yang ada. Dan yang kedua, kami juga akan menuntut staf administrasi untuk bisa memberdayakan perangkat lunak yang ada. Karena selama ini yang kami amati bahwa dari sisi kemampuan untuk mengoperasikan perangkat lunak dalam hal ini aplikasi perkantoran itu masih sangat terbatas. Nah, kami punya program terkait dengan Grand Design ini, bagaimana nantinya staf administrasi punya kemampuan untuk melakukan pengelolaan dokumen akademik dengan memanfaatkan aplikasi perkantoran Microsoft Office yang ada. Dengan menyentuh sampai ke sistem database, diajarkan secara perlahan pada staf administrasi sehingga mereka akan punya pengetahuan sebagaimana yang disampaikan tadi. Dan kami juga agar supaya staf itu nyaman untuk bekerja, akan mengupayakan sedemikian rupa supaya ruang kerja yang akan digunakan oleh staf administrasi itu nyaman. Nah, dari apa yang dipaparkan tadi, hasil yang kami harapkan ketika kami akan mengimplementasikan Grand Design ini adalah nanti pengelolaan dokumen akademik itu secara perlahan akan dilakukan oleh staf administrasi sehingga beban kerja dari pimpinan jurusan, pimpinan prodi itu akan semakin sebagian akan dialihkan dan kita akan lebih mengkonsentrasikan lagi pada hal-hal yang menjadi kebutuhan program studi. Nah, nanti pimpinan jurusan dan program studi akan terus melakukan monitoring secara berkelanjutan bagaimana yang menjadi prinsip dari support leadership. Kami kira demikian yang dapat disampaikan menjadi Grand Design dari program studi di mana kami dipercayakan saat ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Maksi, luar biasa. Jadi ini sangat-sangat menyentuh persoalan para dosen kita yang satu tadi Pak Harto Malih menyampaikan beban mengajar yang tinggi sehingga publikasi rendah. Kemudian Pak Maksi ini masalah persoalan administrasi. Jadi seringkali memang dosen, khususnya yang menjabat sebagai ketua jurusan, ketua program studi, ini beban administrasinya juga cukup banyak. Ini sangat-sangat strategis. Ibu dan bapak sekalian, sebelum nanti kami berikan kesempatan kepada para fasilitator, saya ingin mengundang satu lagi dari Halu Uleo, Pak Sahidin. Halo Pak Sahidin. Halo. Ya, kami persilakan Pak Sahidin. Halo ya. Pak. Ya. Silakan kalau ada yang ingin di-share pada kesempatan ini. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak Sahidin. Bagaimana Pak? Saya kelihatan nggak di sana Pak? Wah, kelihatan Pak. Cakep sekali Pak. Kelihatan, suaranya juga bagus. Ya. Seperti bintang film Pak. Jadi seperti itu tidak hanya yang banyak Pak. Halo. Ya, silakan Bapak menyampaikan secara ringkas. Meskipun belum ditulis ya, tetapi bisa diceritakan kepada para peserta webinar apa-apa yang Bapak rencanakan, Pak. Ya, baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak-bapak yang saya hormati, baik tim maupun panelis. Pertama saya mohon maaf, 2 kali terakhir tidak mengikuti karena masalah jaringan, dan yang terakhir yang ketiga saya sedang ada di Bali waktu itu. Tapi saya sudah mempersiapkan ini dengan judulnya sederhana, tantangan memimpin fakultas baru. Halo? Ya Pak, terdengar dengan baik Pak. Halo? Ya, terdengar dengan sangat baik Pak, silahkan diteruskan. Jadi fakultas farmasi ini, ya, program studi farmasi Universitas Halolo ini berdiri tanggal 16 Agustus 2010
melalui surat keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 128/D/PO/2010. Pada awalnya penyelenggaraan prodi farmasi sendiri bawah tulisan kimia FMIPA WHO. Selanjutnya sejak tanggal 28 Februari 2011 didirikan jadi jurusan farmasi di bawah Fakultas MIPA. Kemudian pada tanggal 2 Januari 2014 melalui surat keputusan Menteri berubah menjadi fakultas. Kami sudah terakreditasi C itu pada tanggal 2014 dengan nilai 291. Jadi grade desain kami yang tahun ini yang pertama, kami ingin reakreditasi dan diharapkan orang reakreditasi itu sendiri selesai bulan Agustus tahun 2015, sehingga bulan September 2015 sudah bisa kami kirim baik ke bank PT atau ke dalam PTKS. Yang kedua, kami ingin mempersiapkan proposal pendirian program profesi apoteker yang ditargetkan akhir tahun 2015. Proposal itu dapat terwujud, sehingga diharapkan bila bulan Desember 2015 prodi farmasi terakreditasi B, maka bulan Januari 2016 proposal pendirian program profesi apoteker dapat dikirim ke DIKTI, dan September 2016 sudah dapat menerima program apoteker, sehingga permasalahan yang dihadapi oleh mahasiswa, alumni di mana ini ada masalah yang besar buat kami di prodi farmasi, fakultas farmasi. Jadi di wilayah Sulawesi saja itu ada 14 program studi farmasi, dan sampai saat ini hanya satu program apoteker yaitu di Universitas Hasanuddin. Ya, permasalahannya karena memang syarat pendirian program studi apoteker itu harus terakreditasi B, sehingga target dan desain kami tahun ini adalah bagaimana kami bisa terakreditasi B dan 2016 bisa sudah memperoleh surat izin pendirian program apoteker. Itu saja mungkin Pak yang secara umum yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Saidin, terima kasih sekali juga apa rencana untuk mendirikan program profesi. Saya kira baik sekali karena memang perguruan tinggi itu di samping mengembangkan ilmu pengetahuan yang kemudian dipublikasikan, itu juga mengembangkan sumber daya manusia yang sangat diperlukan oleh masyarakat. Jadi ini memperkaya rencana-rencana yang tadi sudah disampaikan. Saya akan memberikan kesempatan kepada para fasilitator untuk memberikan tanggapan terhadap rencana-rencana yang sudah disampaikan. Nanti sifatnya urut saja karena ini cukup banyak yang hadir pada hari ini. Silakan barangkali singkat tetapi menyentuh hal-hal yang penting dari apa yang sudah disampaikan. Saya akan urut dari Pak Iskandar karena beliau dulu itu juga direktur di Politeknik, jadi sangat-sangat paham persoalan di Politeknik. Kami persilakan Pak Iskandar. Terima kasih atas presentasinya yang saya pikir sudah sangat baik karena memang menyentuh persoalan yang pokok dan juga berdasarkan fakta keadaan yang real di lapangan. Nah, secara umum saja saya ingin menyampaikan suatu pertanyaan, bagaimana kita mengkomunikasikan apa yang Bapak dan Ibu rencanakan itu kepada semua dosen, semua staf administrasi dan juga kepada mahasiswa. Karena tanpa komunikasi yang jelas, mereka tidak akan mengerti permasalahan yang akan kita atasi ataupun rencana yang kita terapkan. Oleh karena itu, saya mohon barangkali satu saja pertanyaan saya, bagaimana kita mengkomunikasikan apa yang Bapak Ibu rencanakan itu agar supaya bisa diterima dengan baik oleh semua yang terkait. Kita terima kasih. Terima kasih Pak Iskandar. Selanjutnya di sebelah kanan Pak Said, kami persilakan. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Pertama-tama saya mengucapkan selamat
untuk Pak Harto Malik, Ibu Revin dan Pak Saidin. Jadi Pak Maksi. Jadi memang itu yang kita inginkan dari DN program ini untuk modul leadership. Bapak dan Ibu sekarang kita tentu saja sudah membuat semacam program tadi. Cuma ada beberapa hal yang mungkin perlu sedikit kita ingatkan saja. Yang pertama adalah mohon untuk ditinjau Undang-Undang Dikti yang baru. Di sana ada salah satu pasal penting yang bisa dijadikan rujukan untuk membuat program, mengoperasionalisasikan yang sekarang ada dan membuat program development. Yang jelas saya lupa totalnya ada 5 poin, tapi yang saya ingat itu 3, yaitu otonomi, kemudian transparansi dan akuntabilitas. Jadi kalau kita bicara otonomi, perguruan tinggi tadi dengan BRU sebenarnya secara akademik itu sudah diberi otonomi lebih baik, lebih lebar, lebih besar daripada yang lalu. Kemudian bagaimana menerapkan otonomi itu di dalam suatu institusi perguruan tinggi. Nah kalau kita lihat itu berarti arahnya dikaitkan dengan supportive leader dan untuk membangun scientific leader, itu unit yang sentral, unit yang harus dijadikan fokus adalah departemen. Karena departemen merupakan suatu rumpun ilmu yang sejenis, sehingga disitulah pusat-pusat untuk membangun scientific leader. Dan yang kedua, di dalam proses pendidikan itu ada di prodi. Di prodi. Jadi bagaimana prodi itu punya otonomi di dalam menyelenggarakan pendidikan, sekaligus mendapatkan kesempatan secara transparan untuk ikut membuat decision, membuat keputusan, baik itu yang sifatnya kebijakan maupun alokasi anggaran. Jadi saya kira itu makna dari transparansi, tetapi harus diikuti akuntabilitas. Jadi akuntabilitas itu merupakan produk dari kinerja. Itu yang ingin saya ingatkan. Yang kedua adalah dari Pak Harto Malik bagus sekali sudah dimulai dengan analisis SWOT saya kira tadi. Namun hanya saya ingin mengingatkan sebuah perguruan tinggi itu ada 5 hal aset yang harus kita kelola. Jadi aset-aset itu sangat strategis. Yang pertama adalah SDM, termasuk keilmuannya. Dan yang kedua fasilitas, apa itu ruang, fasilitas kurikuler dan ekstra kurikuler dan seterusnya. Dan yang ketiga pendanaan dan IT. Yang keempat, yang terakhir adalah sistem manajemen. Jadi semua aset itu ada, tapi kalau tidak di-manage dengan baik mulai suatu sistem, ya outputnya tidak seperti yang kita harapkan. Saya kira itu saja masukan dari saya. Berikan terima kasih. Terima kasih Prof. Syahid. Kemudian Ibu dan Bapak sekalian, tadi dari Pak Harto itu sudah disampaikan bahwa beban dosen mengajar itu sangat tinggi di fakultas beliau, dan tampaknya ini juga di tempat-tempat yang lain juga mirip seperti itu. Kemudian dari Poltek di Manado, Pak Maksi, itu beban dosen untuk administrasi cukup besar. Tampaknya juga di perguruan tinggi yang lain barangkali juga kasusnya demikian. Bagaimana kita mengurangi beban waktu dosen itu? Ini saya kira memang satu problem yang sangat penting. Hal yang barangkali juga perlu dipertimbangkan, andai kata misalnya mengajar itu mendapatkan honorarium, apakah kalau kita mengurangi jam mengajar dosen itu nanti akan mengurangi penghasilan dosen? Nah, kalau itu yang terjadi, tentu ini tidak nyaman. Di sisi lain, kita ingin memberikan suatu reward yang lebih baik untuk meneliti, tetapi akhir-akhir ini juga ada masalah
karena dana dari Dikti itu kemungkinan ya tidak bisa untuk membayar dosen meneliti. Ini persoalan keuangan kemudian menjadi sesuatu yang sangat-sangat penting. Untuk itu saya mohon Pak Haryono ini memberikan semacam fatwa atau apa ini supaya ya kita bisa keluar dari persoalan yang rumit ini. Silakan Pak Haryono. Oke, terima kasih Pak Singgi. Ya, memang biasanya bicara uang itu tidak penting, tapi pokok. Jadi tridharma kita memang tidak ada tridharma keuangan gitu ya. Intinya ya penelitian, pengabdian masyarakat, dan khususnya pendidikan dengan pengajaran. Namun kegiatan supporting dalam konteks pengelolaan keuangan ini menjadi satu hal yang penting untuk merealisasikan apa yang menjadi tekad, jadi keinginan Bapak sekalian. Tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Anto Malik dari Universitas Gorontalo dan juga sudah disebutkan di awal oleh Pak Iskandar maupun Pak Sahid, bagaimana unit kerja di fakultas itu mengkomunikasikan program-program kerjanya, kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Dan juga tadi khusus untuk Universitas Gorontalo yang sudah menjadi BLU, ada pendelegasian kewenangan yang diberikan oleh Dikti kepada Universitas Gorontalo. Ini saya kira menjadi kunci utama untuk keberhasilan melaksanakan atau mengimplementasikan program-program kerja dan kegiatan yang menjadi prioritas atau andalan dari universitas atau politeknik. Dari sisi keuangan, sebetulnya prinsip di dalam pengelolaan keuangan itu adalah money flow function, gitu ya. Artinya apa? Bahwa keuangan itu bukan menjadi dewanya, tapi keuangan itu adalah menjadi hamba sahaya yang akan melayani keinginan Bapak Ibu sekalian. Ya. Tapi yang seringkali terjadi malah kadang dibalik, gitu ya. Jadi yang maha kuasa itu bukannya tridharma tapi keuangan. Ini paradigma yang menurut saya salah, keliru gitu ya. Meskipun saya pengelola keuangan, tapi kami di UGM sudah mencanangkan diri bahwa pengelolaan keuangan itu adalah kegiatan supporting tridharma. Kita harus berusaha mencari solusi jangan sampai kegiatan tridharma itu menjadi terhambat, menjadi tidak bisa dilaksanakan gara-gara sistem pengelolaan keuangan yang tidak berjalan dengan baik. Nah, ini yang harus kita garis bawahi. Makanya bagian keuangan, biro keuangan itu juga tidak tahu sebetulnya apa yang menjadi prioritas dari kegiatan penelitian, dari kegiatan akademik maupun kegiatan pengabdian pada masyarakat. Bapak Ibulah yang tahu persis kebutuhan ya kegiatan-kegiatan apa yang harus menjadi prioritas pada tahun anggaran. Nah, inilah yang seringkali menjadi pemicu awal pada kegiatan perencanaan kegiatan dan kegiatan penganggaran. Kita betul-betul harus komit gitu ya. Jangan sampai kegiatan penganggaran itu hanya menjadi ritual tahunan. Jadi yang memang beratnya itu kita diminta menyusun kegiatan penganggaran dan itu dilakukan pada saat pelaksanaan tahun anggaran berjalan. Nah, yang kadang-kadang kemudian terjadi adalah ya sudah anggarannya dibuat diserahkan kepada tenaga-tenaga administrasi yang mereka kadang-kadang juga tidak berinform terkait dengan rencana strategik pada tahun ke depan yang akan menjadi prioritas Bapak Ibu sekalian. Nah, sehingga usulan kami ya seperti disampaikan oleh Pak Niki tadi, apa yang bisa dilakukan dari sisi keuangan? Dari sisi keuangan ya mindsetnya harus dirubah, mengelola keuangan bahwa mereka adalah supporting activities, mereka adalah pelayan dari kegiatan tridharma dan mereka diminta untuk mencarikan solusi untuk kegiatan tridharma itu bisa terwujud dan bisa secara optimal. Nah, dari keuangan memang tadi kuncinya menurut Pak Iskandar, komunikasi itu penting sekali. Kemudian bagaimana kita koordinasi. Kata koordinasi ini memang gampang diucapkan, kadang sulit dilakukan. Nah, tapi kita harus berusaha untuk mewujudkan dari leadership supporting ini harus betul-betul kata komunikasi koordinasi itu menjadi isu penting kita. Nah, secara real apa yang bisa kita lakukan? Nah, menurut saya tadi kalau Pak Singgi menyampaikan kalau kegiatan pengajaran dikurangi, impactnya
penghasilan juga akan berkurang. Nah, nanti bisa jadi akademik meningkat, rumah tangga kacau balau. Ini kan juga nggak boleh kita lakukan. Nah, maka apa yang harus kita lakukan? Kita hanya perlu men-switch prioritas kita. Ya. Jadi dari sisi keuangan, bagaimana pendapatan kita itu minimal sama, tapi kalau bisa meningkat. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Kita coba berikan insentif untuk kegiatan riset maupun publikasi. Jadi tadi yang Gorontalo saya kira punya keleluasaan dengan paku PNBP katakanlah 1,5 sampai 2 miliar, kita bisa mematok katakanlah tadi kebijakan pimpinan 30% untuk kegiatan riset. Ini bisa kita dorong tidak cukup hanya untuk risetnya, tapi insentif publikasi ini yang akan jadi isu menarik. Mungkin tidak perlu kuantitasnya dalam jumlah banyak dulu, tapi bagaimana kita membuat semacam dalam tanda kutip shock terapi dengan insentif yang cukup signifikan bagi mereka yang mampu untuk publikasi baik dalam skala nasional maupun internasional, sehingga nanti akan drive dari teman-teman dosen yang lain ataupun juga tenaga kependidikan. Jadi saya kira tenaga kependidikan pun perlu kita dorong untuk mampu untuk menciptakan semacam inovasi-inovasi. Jadi di UGM kami sudah melakukan apa yang disebut dengan istilah hibah kompetensi bagi tenaga kependidikan. Jadi kalau mereka mampu untuk memberikan usulan-usulan untuk peningkatan kualitas tadi yang disebutkan oleh Prof. Said di akhir, sistem manajemen, sistem pengelolaan jadi lebih baik, ini pun juga kita support dengan insentif publikasi, insentif inovasi. Saya kira kata kuncinya adalah di situ, bagaimana pimpinan unit kerja di fakultas mampu untuk mengkomunikasikan program-program kerja, kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas dari unit-unit di bawah universitas, itu menjadi kunci dalam konteks keberhasilan pencapaian itu. Yang kedua adalah bagaimana memasukkan tadi usulan-usulan yang disampaikan oleh sekalian dalam penganggaran. Kalau usulan itu tidak diakomodasi di dalam anggaran, ya percuma. Ya. Artinya memang harus ada upaya konkret pada waktu proses perencanaan. Karena perencanaan keuangan juga dia tidak akan paham, tidak akan tahu mana yang jadi prioritas dari kegiatan yang akan Bapak Ibu sekalian lakukan. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Haryono. Ini jawaban yang melegakan bagi kami yang ada di UGM, Pak. Karena ini direktur kami, Pak, keuangan. Nah, nanti yang di perguruan tinggi yang lain ini bagaimana mengkomunikasikan ide tadi ya, supaya keuangan itu sifatnya melayani. Nah, juga ada problem, Pak. Andai kata dosen kemudian dedicated lebih utama pada penelitian, bagaimana dengan pendidikannya? Karena pada dasarnya mahasiswa itu akan belajar lebih efektif kalau ada respon yang cepat dari apa-apa yang dia kerjakan, apakah itu tugas kemudian dikumpulkan, ada respon dan sebagainya. Artinya menggeser waktu dosen lebih banyak ke penelitian, ini juga perlu dipikirkan strategi bagaimana kita kemudian bisa tetap melaksanakan pembelajaran yang itu akan mendukung kompetensi mahasiswa. Apakah kemudian memperbanyak asisten? Ini hubungannya juga nanti ujung-ujungnya kembali kepada masalah penganggaran, ya, masalah keuangan. Jadi ini kembali ke Pak Direktur. Terima kasih ya, sudah memberikan statement yang sangat melegakan. Nah, terkait dengan pembelajaran ini barangkali Bu Ika Dewi Ana ini bisa memberikan semacam ulasannya. Silakan Bu Ika. Terima kasih Pak Singgi dan terima kasih Pak Harto Malik, Ibu Rini, Ibu Ritlin, dan Bapak Maksi yang sudah berbagi kepada kami tentang situasi di institusi masing-masingnya. Jadi di UGM ini saat ini kami ada pusat inovasi dan kebijakan akademik. Saya ingin memperkuat apa yang disampaikan oleh Pak Haryono, Direktur Keuangan kami, itu bahwa memang segala sesuatunya itu structure follows function. Dan kemudian administration juga follows function, finance juga follows function. Itu yang menjadi sesuatu yang utama ketika kita mengembangkan secara kelembagaan apa yang ada di universitas. Itulah sebabnya mungkin Pak Haryono ini sudah hafal dengan saya gitu, ketika dulu di Direktorat Kemitraan Alumni dan Urusan Internasional itu
yang sedikit-sedikit melakukan realokasi itu pasti di tempatnya logika gitu. Dan sekarang pun itu kami itu sering sekali melakukan realokasi sampai kemudian tenaga administrasi kami, staf kependidikan kami itu mengatakan bahwa wah ini kalau sama Bu Ika itu jadi PUMK tuh tupoksinya adalah realokasi anggaran begitu ya. Tetapi sebenarnya tidak seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi kami berusaha di UGM ini untuk mungkin ini nanti bisa kita bagi bersama ya, bagaimana misalnya di Pusat Inovasi dan Kebijakan Akademik itu kami membuat konektivitas antar unit. Jadi saat ini misalnya di unit, meskipun namanya itu Inovasi dan Kebijakan Akademik, tetapi ternyata itu sangat terkait dengan hasil-hasil audit yang dilakukan oleh KJN. Selama ini kelemahan kita apa dan sebagainya. Sehingga itu saat ini kita itu sering sekali intensif berdialog dengan KJN. Kemudian juga kami aktif berdialog juga dengan SDM. Permasalahan apa misalnya? Seperti misalnya masalah publikasi kita yang rendah, kontribusi kita ke konsep ilmiah dunia itu sangat rendah, dan ini tidak hanya dialami oleh universitas atau perguruan tinggi di tempat Bapak Ibu berada, tetapi bahkan perguruan tinggi besar di Indonesia pun itu kalau dibandingkan dengan perguruan tinggi yang lain itu kontribusinya ke kancah ilmiah dunia itu masih sangat rendah dan sebagainya seperti itu. Sehingga kemudian misalnya ketika kami bertemu dengan Direktorat Sumber Daya Manusia misalnya, itu memang kemudian ada pemikiran bahwa ini sudah saatnya tidak lagi yang namanya para peneliti itu mengurus administrasi misalnya seperti itu. Tetapi hambatannya adalah biasanya kemudian tenaga kependidikan itu belum siap sepenuhnya seperti itu. Nah, ini bukannya kemudian kita tidak punya masalah dan kemudian kita tidak harus memberikan solusi. Maka kemudian di Direktorat Sumber Daya Manusia saat ini sedang dilakukan pemetaan bagaimana kemudian kita bisa menyiapkan cream of the cream dari tenaga kependidikan itu untuk kemudian nanti diberi paparan-paparan tertentu sehingga 2, 3 tahun, 5 tahun kemudian itu sudah siap untuk menjadi pimpinan tenaga profesional untuk bidang-bidang tertentu di universitas. Seperti itu Bapak dan Ibu sekalian. Jadi memang di Pusat Inovasi dan Kebijakan Akademik kami ini bertugas di universitas itu untuk menyediakan berbagai macam evidence yang itu berbasis pada sumber-sumber yuridis, kemudian baik itu yang levelnya internasional, nasional maupun yang sifatnya kelembagaan di universitas, misalnya statutanya bilang apa, perencanaan dari sejak UGM lahir sampai sekarang itu ininya apa saja dan sebagainya seperti itu. Kemudian kami berusaha untuk menghubungkan hal tersebut, membuat data-data, memining data-data yang sifatnya itu untuk memberikan kondisi saat ini untuk yang ingin kita capai berdasarkan data kita itu seperti apa, lalu terobosan-terobosan apa yang itu harus dibuat, dan ini harus berbasis pada naskah akademik begitu. Nah, dari naskah akademik ini kemudian nanti kita bicarakan antar unit begitu, termasuk dengan Direktorat Keuangan, Sumber Daya Manusia, kemudian dengan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, publikasi dan sebagainya. Sehingga bagaimana kemudian dari naskah akademik tersebut kita bisa menghasilkan kebijakan di level universitas yang itu mengkoneksikan antar unit, sehingga misalnya kemudian kita bisa mengembangkan proses bisnis itu semua mendukung capaian yang ingin kita capai. Seperti misalnya tadi sudah dijelaskan oleh Pak Aryono misalnya, ketika kita ingin membuat publikasi kita itu bertambah seperti yang diinginkan oleh Pak Arto Malik dan juga kami inginkan Pak, itu bagaimana kemudian keuangan itu juga mensupport hal tersebut. Bagaimana kemudian dosen tidak akan misalnya ketika akan mengurus sesuatu itu tidak akan keluar, dia tidak akan bisa masuk tahap berikutnya sebelum dia mengisikan data publikasinya. Kemudian juga dari segi kurikulum, bagaimana kemudian pembelajaran kita itu sendiri juga menjadi bagian dari
publikasi itu sendiri. Oleh karena itu, pada desain ulang kurikulum UGM di tahun 2015 ini ada satu langkah yang kami bangun bersama, dan ini kerja bersama antara penelitian, Badan Penerbit dan Publikasi UGM, Pusat Inovasi dan Kebijakan Akademik, Direktorat Keuangan, semuanya menyatu untuk membuat sistem bagaimana kemudian mahasiswa itu ada proses percepatan rekognisi melalui publikasi, sehingga ada tuntutan semua proses yang berjalan dalam pembelajaran itu pun harus menjadi publikasi. Misalnya inovasi-inovasi yang kita jalankan di dalam pembelajaran yang selama ini kita lakukan melalui hibah-hibah, itu pun juga harus lahir dalam suatu publikasi, entah itu buku, entah itu jurnal, entah itu dalam media pendidikan dan sebagainya. Yang ini yang kemudian yang kita coba buatkan proses bisnisnya dari hulu ke hilir itu seperti apa, dan semua mendukung ke sana. Begitu Bapak dan Ibu kira-kira. Kemudian salah satu yang juga kami lakukan dulu, Pusat Inovasi dan Kebijakan Akademik itu adanya mulai pada tahun 2015 ini. Sebelumnya adalah Pusat Pengembangan Pendidikan yang itu bergabung dengan kelompok kerja Daya Saing Indonesia. Jadi kedua unit itu digabungkan kemudian menjadi Pusat Inovasi dan Kebijakan Akademik di UGM. Yang apa yang harus kita lakukan itu, kemudian kita waktu itu punya RKAT yang itu disusun di tahun sebelumnya. Setengah dari RKAT kita itu kemudian memang kita alihkan, yang sebenarnya itu adalah RKAT untuk pembuatan modul atau modul-modul pembelajaran melalui hibah. Dalam bayangan kami, para pimpinan di universitas termasuk dari rektor dan wakil rektor mengatakan bahwa yang namanya modul pembelajaran itu kan tidak harus diberi hibah, seharusnya sudah attach, sudah ada di situ begitu. Oleh karena itu separuh dari RKAT kami itu jumlahnya sangat besar, ini kalau dihitung, itu kami alihkan untuk mempercepat publikasi termasuk melalui saluran UGM yang segera akan di-launching pada tahun ini, atau UGM Discovery Channel begitu, dan kemudian juga melalui Academic Production House yang kami kembangkan melalui uangnya untuk modul pembelajaran tersebut. Harapannya dengan adanya Production House tersebut itu bisa membantu percepatan publikasi bahan-bahan pembelajaran dan sebagainya dalam berbagai macam bentuk, dan itu bisa didiseminasikan secara masif begitu, baik dalam lingkungan internal maupun eksternal. Dan juga ini sebagian besar itu kemudian saat ini dikelola oleh Badan Penerbit dan Publikasi UGM. Ini langkah-langkah terobosan-terobosan seperti ini memang di awal sangat sulit untuk dilakukan, karena biasanya seperti itu. Aduh, sulit sekali ya sekarang setelah pimpinan yang ini itu kita seolah-olah harus mengubah banyak hal, banyak sekali, termasuk realokasi itu harus dilakukan besar-besaran dan sebagainya. Tetapi mungkin ini salah satu cara bagaimana kemudian ketekunan itu kemudian dimandatkan lewat naskah-naskah akademik. Artinya bagaimana ketika kita ingin publikasi kita itu di tahun tertentu itu mencapai jumlah tertentu begitu, yang mungkin ini tidak bisa dicapai dalam 1-2 tahun, maka itu harus diwujudkan dalam suatu naskah, dan kemudian naskah akademik itu diwujudkan dalam kebijakan, peran masing-masing unit diatur, bagaimana semua menuju ke arah tersebut. Begitu juga dengan akreditasi internasional, itu juga sama ya. Jadi ketika kita sudah mencanangkan tahun sekian harus mencapai akreditasi internasional untuk bidang-bidang A, B, C, D, E, F, G, H, I, J misalnya begitu, maka kemudian peran masing-masing unit itu diatur dalam suatu naskah, dan kemudian itu harus diwujudkan dalam suatu kebijakan sehingga nantinya dapat menjustify juga untuk perubahan-perubahan keuangan dan administrasi yang memang harus berjalan. Kira-kira demikian Bapak dan Ibu yang bisa saya tambahkan dari apa yang sudah disampaikan oleh
Pak Iskandar, Pak Yusuf, kemudian Prof. Sahid, dan juga utamanya apa yang telah disampaikan oleh Pak Aryono. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bu Ika Tetiana. Ini saya kira inspirasi yang luar biasa, karena tadi perencanaan yang sudah dilakukan pada level jurusan program studi, pada level fakultas. Ini Bu Ika berbicara pada level universitas. Jadi ternyata memang juga perlu ada dukungan-dukungan pada level universitas. Ini saya kira menjadi inspirasi bagi Ibu dan Bapak sekalian. Mungkin perlu mengkomunikasikan bagaimana kondisi yang serupa juga terbangun. Kemudian perubahan-perubahan yang terjadi di Universitas Gadjah Mada ini juga inspirasi yang bagus, bahwa memang yang tetap itu adalah perubahan. Nah, untuk selanjutnya kami persilahkan, mungkin ya apakah Pak Irbani terlebih dahulu kami persilahkan. Setelah itu nanti Bu Wisnu Mardani. Terima kasih Pak Singgih. Selamat siang Bapak dan Ibu di Indonesia Timur ini dan Tengah. Jadi saya mungkin sedikit saja untuk Pak Tom Malik itu tadi akan melakukan pelatihan ya, untuk penulisan publikasi dan sebagainya. Jadi mungkin perlu dilakukan baseline analisis sebelum itu dilakukan pelatihan-pelatihan, sehingga kita tahu kelemahan-kelemahan apa dari para dosen tadi. Apakah jangan-jangan belum bisa melewati thresholdnya, jadi sehingga kurang berani publikasi. Mungkin untuk itu mungkin karena kekurangan penelitiannya kurang dan sebagainya. Jadi silakan nanti diinventarisasi dulu masalah-masalah apa dari para dosen tadi yang harus kita benahi, dan baru melaksanakan pelatihan. Kemudian juga tadi target 15 publikasi tadi belum disertai dengan mutunya ya. Jadi mungkin mutunya sampai di mana? Nah, mungkin dari baseline analisis tadi mungkin bisa ditentukan mutunya. Jadi katakanlah tadi sudah disebutkan paling tidak dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi. Dan katanya sekarang jurnal nasional terakreditasi kan sangat minim dan sekali, sehingga mungkin apakah strateginya kecuali nasional terakreditasi juga kita encourage ke publikasi internasional. Apalagi sekarang kan Stekdikti, Kemendikti itu kalau kita masuk ke Siprintatnas itu kan selalu ditanyakan H-index belum masuk untuk masuk ke situsnya. Sehingga mungkin juga dalam hal itu mungkin perlu strategi juga bagaimana dosen tadi bisa melewati barrier masuk ke H-index, mungkin tidak Scopus. Nah itu bagaimana strateginya. Jadi kalau kami itu pertama kali kita tidak usah malu bekerjasama dengan teman-teman di luar negeri, sehingga kita bisa publikasi bersama di jurnal yang terindeks dengan bagus, sehingga untuk mencapai level indeks Scopus tadi bisa melalui jembatan keledai itu katakanlah semacam itu. Silakan nanti dielaborasi. Kemudian dari Bu Revlin Kaparang tadi dinyatakan ada temuan yang sering berulang. Jadi sehingga mengingatkan kami juga, yaitu pada waktu melaksanakan siklus PDCA, yaitu Plan Do Check Act ya. Dan itu ternyata lemahnya di act-nya itu. Jadi sehingga dan saya kira di ISO itu juga act itu sangat dituntut, sehingga ada form dengan apakah act-nya tadi sudah diproses, apakah masih open, apakah sudah close. Nah, itu silahkan. Tapi juga katanya di UGM pun juga tidak terlalu mudah itu yang melakukan betul-betul itu.
Mungkin di tingkat prodi bisa dilakukan langsung, jadi kita kemudian plus itu bisa terjadi di jurusan, begitu juga fakultas. Mungkin agak sudah lagi lah di tingkat universitas, katakanlah pada saat kita mempunyai masalah SDM dan sebagainya itu menjadi awalnya suka sekali ditindaklanjuti, sehingga silakan nanti untuk actionnya nanti itu paling tidak pertemuan-pertemuan yang berulang tadi diusahakan semaksimal mungkin actionnya itu dikerjakan dan ada hasilnya, walaupun sedikit tapi nanti akan memberikan kepercayaan diri kita untuk bertindak lebih untuk mengambil tindakan yang lebih fundamental lagi. Kemudian untuk Pak Maksi Sendiang itu tadi memang ada kelemahan di kekurang percayaan para dosen terhadap tenaga administrasi. Saya sudah baik tadi diadakan pelatihan dan juga untuk para tenaga pendidikan kita, dan mungkin sekarang itu menata order dokumen itu lebih sukar daripada kita langsung menata ke katakanlah directory atau directory ya, atau semacam repository. Jadi sebaiknya sekaligus saja, jadi kecuali penataan data dokumen secara hard copy, juga sekaligus kita buat soft filenya dan dimasukkan ke repository yang jadi lebih mudah. Jadi karena untuk memasukkan ke folder 1 ke folder 2, malah kita bisa juga kalau ada satu dokumen yang masuk ke standar 1 dan standar 2 itu tidak perlu ragu-ragu, kita beri aja dokumen yang berulang juga tidak apa-apa. Tapi kalau untuk soft file untuk hard copy kan mungkin akan menjadi solidnya menjadi lebih besar. Tapi untuk soft file itu jadi sekarang kan sudah zamannya tera ya, bukan hanya giga tapi malah terabyte, jadi nggak masalah itu dokumentasinya itu. Kemudian untuk Pak Saidin dari Haluleo, jadi ini yang akan registrasi itu saya sarankan juga untuk teman-teman yang lain, sebelum kita submit itu sebaiknya kita simulasi dulu. Jadi apakah betul-betul kita yakin bahwa kita bisa mencapai nilai lebih daripada C, tadi kan mestinya tuntutnya paling tidak B. Nah itu perlu kita simulasi dengan betul-betul jujur, mungkin mencari asesor yang ada di sana atau mungkin tetangganya, yang keras, sehingga kita betul-betul yakin bahwa nanti dokumen yang kita submit ke BNPT itu meyakinkan dan menaikkan dari C ke B atau kalau bisa ke A. Saya kira mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Irvani dan Bapak sekalian. Ini dari fasilitator mungkin yang terakhir Bu Wisnu. Kami persilakan Bu Wisnu. Pak Wisnu. Terima kasih Pak Sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom untuk teman-teman di Indonesia Timur. Tidak usah disebutkan satu persatu karena ada berita dan sebagainya. Saya hanya akan memperkuat apa yang telah disampaikan oleh komentar dari para fasilitator sebelumnya, bahwa memang intinya adalah komunikasi. Kemudian menanggapi bukan menanggapi sebenarnya, tapi menambahkan apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Direktur Raharyono dan Bu Ika dari Ketua IKA dari UGM. Ini pengalaman di fakultas Pak, jadi fakultas tidak akan pernah meninggalkan apa yang sudah digariskan oleh universitas, tapi di fakultas kami itu memang
dulunya kendala tentang publikasi juga merupakan suatu kendala. Dan tapi kemudian juga di dalam merancang program juga awalnya itu masih berkiblat pada keuangan yang maha kuasa, gitu. Sehingga semua unit yang mendukung proses pembelajaran dan pelaksanaan Tridharma itu jadi kadang-kadang merasa tidak bisa berkutat atau tidak bisa berubah. Kemudian oleh pimpinan fakultas itu kami diminta untuk membuat semua unit yang ada di dalam fakultas, baik itu untuk pendidikan, penelitian maupun pengabdian masyarakat, itu diminta untuk membuat program. Dan di dalam program ini semuanya terlibat, dalam arti dosen yang sedang menjadi pengelola di unit itu maupun tenaga kependidikan. Jadi membuat program, kemudian ada aktivitas. Jadi mungkin ini kalau istilahnya itu naskah akademik, tetapi di tataran fakultas kami menyebutnya program. Mau diapakan kerja dari dilakukan pada tahun anggaran itu. Nah, sehingga nanti ada mekanismenya sehingga kami membutuhkan apa. Nah, itu supportnya berupa keuangan, sehingga keuangan lebih enak mengaturnya juga. Jadi kan katanya Pak Adiono tadi pelayan, yang melayani itu opo, yo saya berikan begitu. Jadi kalau nggak ada kan ya disesuaikan. Tetapi semuanya kan artinya begini, bukan karena nggak ada uang kita nggak bekerja, tetapi dibalik apa yang bisa dikerjakan dengan uang yang ada di masing-masing fakultas ataupun prodi gitu. Jadi ini yang terjadi, sehingga dari situ juga ada mekanisme, ada indikator, dan kenapa tidak berhasil dan mengapa berhasil itu selalu dilihat. Ini yang terjadi, sehingga lebih memudahkan pekerjaan dari pengelola keuangan di fakultas masing-masing. Kemudian tentang untuk publikasi, Pak, ini memang dulunya diawali dari penelitian yang memang sulit dilakukan, alasannya terlalu banyak beban mengajar, sehingga dosennya sudah nggak naik-naik pangkat karena nggak ada karya publikasinya. Tapi yang dilakukan oleh fakultas kami adalah kemudian melakukan gebrakan, semua yang mengajukan diterima. Jadi lebih pada kuantitas, dalam arti kualitasnya nanti dulu. Jadi ini kan tujuannya memotivasi. Nah, setelah itu baru kemudian tetap diberikan direview dan sebagainya untuk diperbaiki, kemudian tetap berjalan. Nah, pada tahun-tahun berikutnya mulai dilakukan ada seleksi begitu. Jadi kan sudah termotivasi, oh saya bisa, ternyata memanage waktu dan sebagainya. Jadi ini merupakan satu bentuk supportive leadership juga, jadi memberikan support kepada semuanya untuk bisa beraktivitas sesuai dengan tridharmanya. Kemudian juga di dalam pengabdian masyarakat, kami bisa melakukan itu, pada akhirnya juga melakukan semacam publikasi, macam-macam publikasinya. Bahkan di MMPT ini di masa sarjana kami ditanyakan kalau melakukan penelitian, kira-kira nanti arah publikasinya mau kemana gitu. Jadi setelah ini jadi arah publikasinya kemana, silakan aja mau ke seminar nasional, internasional dan sebagainya, dan bisa dilakukan dengan share pengalaman dari beberapa dosen yang publikasinya bagus, penelitiannya bagus, banyak begitu, sehingga nanti kita bisa melihat bagaimana caranya kemudian mereka mentoring kepada kita untuk meningkatkan kemampuan kita di dalam publikasikan itu. Bahkan di fakultas kami itu anak S1 sudah berani publikasi di internasional. Tahun 2011 ada 40 mahasiswa S1 dan sedikit mahasiswa S2 pada waktu itu yang mengikuti seminar internasional di Cina. Jadi itu adalah dorongan dari para dosennya, sehingga dosennya juga terpicu untuk bersaing dengan mahasiswa untuk publikasi, dan juga juga meningkatkan motivasi mereka untuk berpublikasi dengan baik. Kemudian
dari ketentuan dikti kan juga ada supaya kita mempublish melalui e-jurnal ya, sehingga kami selain ada jurnal yang ini juga ada membuat e-jurnal atau e-bulletin yang bisa memicu kita untuk mempublikasikan pemikiran maupun hasil-hasil penelitian kita. Jadi ini mesti dimulai Pak, jadi mungkin kalau istilahnya digali dulu apa sih permasalahannya. Kalau kurang pede ya itu ya kita motivasi dengan kuantitas dulu, kualitas nanti dulu. Nanti setelah itu secara bertahap, oh ternyata mereka bisa secara bertahap bisa dilakukan perbaikan atau peningkatan kualitas sesuai dengan standar yang diinginkan oleh masing-masing prodinya. Jadi semuanya akan bisa berjalan baik. Intinya adalah bagaimana kita berkomunikasi dan kita bisa bekerja sama. Ini justru selain dari Dharma itu adalah dalam perguruan tinggi yang penting adalah kerjasama. Kerjasama internal dalam arti antar prodi atau antar fakultas yang ada, kemudian juga antar universitas. Jadi dengan lembaga ke lembaga begitu. Dan ini kita kan bisa share untuk wajib bersama gitu. Jadi publikasi atau jurnal yang ada di sana itu kan akan meningkat akreditasinya kalau mitra besarinya ataupun yang menulis di dalam jurnal itu tidak hanya dari internal kita. Itu nanti juga akan meningkatkan pada karir path dari dosen, karena kalau kita publikasi hanya di rumah sendiri itu kan nilainya agak rendah begitu. Lebih bagus kalau di itu. Nah, dengan di situ kita bisa saling meningkatkan diri baik untuk publikasi maupun untuk kompetensi dosen. Saya kira itu yang bisa saya komentari. Saya kembalikan kepada Pak Singgih. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat dan luar biasa untuk teman-teman di Indonesia Timur. Terima kasih Bu Wisnu. Dari tampak bahwa dari apa yang disampaikan Bu Wisnu ini supportive leadership itu tidak hanya support dari sisi sumber daya, keuangan, macam-macamnya itu, termasuk juga sistem administrasi, sistem manajemen, tetapi juga support dari sisi motivasi, harus dibobong, disemangati dan sebagainya supaya ini bisa bergerak maju. Jadi saya kira apa-apa yang sudah disampaikan oleh para fasilitator ini bisa menginspirasi Ibu dan Bapak sekalian di dalam memperkaya rencana-rencana yang sudah disusun, juga bagaimana implementasinya. Tadi Bu Tri Endah itu menanyakan kepada Pak Harto Malik, itu rencananya cukup banyak, gimana mengelolanya. Jadi saya kira ya, inspirasi dari para fasilitator ini tadi ya, juga akan menjadi pertimbangan-pertimbangan untuk menyempurnakan itu semua. Dan tidak kalah pentingnya yang disampaikan Prof. Kerbani, masalah action, tindakannya itu memang harus dilakukan dan harus jelas dan harus efektif. Ini yang memang seringkali di dalam siklus penjaminan mutu itu berhenti pada plan to check. Itu mungkin terjadi di banyak tempat tuh plan to check gitu. Jadi actionnya ini yang masih kurang, dan ya saya kira ini terkait dengan masalah komunikasi, koordinasi dan sebagainya. Nah di UGM ini keberadaan kantornya Bu Ika Tetiana ini barangkali juga bisa menjadi inspirasi bagi Ibu dan Bapak sekalian. Tidak harus membuat institusi yang sama, tetapi ada fungsi yang sama. Jadi structure follows function, administration follows function dan sebagainya. Ini hal-hal yang bisa kita lakukan sehingga bentuknya bisa berbeda-beda ya, tetapi fungsi-fungsi yang penting itu dilaksanakan. Ibu dan Bapak sekalian, waktu kita itu sudah menjelang akhir, namun ada beberapa yang belum memberikan barangkali sharing pada kesempatan ini. Saya masih ingin memanggil misalnya dari Untan, apakah ada hal yang ingin disampaikan? Bu Rin dari Untan, kami persilakan Bu. Ya belum terdengar. Dari Untan belum terdengar. Oh di mute. Ya suaranya belum keluar Ibu. Ya belum terdengar untuk yang lain.
Nah, malah hilang Ibu sekarang. Malah hilang. Baik, sebelum kami menutup, saya ingin sekali mendengarkan dari Ibu dan Bapak sekalian. Barangkali masih ada hal-hal yang ingin disampaikan. Ya, Bu Rin, kami persilahkan. Baik, Bu Rin, kalau belum bisa, ya silakan Bu. Ya, silakan Bu. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Sharing saja terhadap Pak Maksi yang di Manado. Tadi setuju dengan pengelolaan dokumen akademik ke staf administrasi, karena di administrasi ada pejabat strukturalnya dan pejabat fungsionalnya, yaitu arsiparis. Jadi surat-surat atau berkas-berkas itu tercatat, ada yang surat keluar tentunya, surat masuk itu tercatat dengan rapi. Kalaupun nanti ada mutasi, berkas-berkas itu tetap berada di tempat semula. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Rin dari Untan, Ibu dan Bapak sekalian. Saya yakin masih banyak yang ingin disampaikan oleh Ibu dan Bapak sekalian, namun karena waktunya yang terbatas, saya akan memberi kesempatan kepada Bapak Adi untuk menyampaikan pengumuman sekaligus penutupan sesi pada hari ini, evaluasi kemudian penutup oleh Pak Iskandar. Kami persilakan. Oke, terima kasih Pak Moderator. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya hanya ingin mengingatkan untuk evaluasi akhir program. Di web itu sudah ada, Bapak Ibu, kalau buka di web MPT UGM itu ada evaluasi. Nah, selama ini hasil evaluasi masukan dari peserta itu kecil sekali, nggak sampai 2% itu dari peserta, sehingga kita agak bingung juga mau mengolah ini. Jadi mohon sekali lagi, mungkin kesempatan ya sekarang lah, kalau sempat begitu tuh, mohon diisi secara online. Situ ada evaluasi program, evaluasi diri, ada self efikasi. Mohon Bapak Ibu bisa diisi sekarang, sehingga kami bisa untuk perbaikan untuk ke depan. Saya kira demikian Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Adi, Ibu dan Bapak sekalian. Tibalah saatnya kita pada penutupan dari kegiatan webinar atau training dengan pola webinar atau dengan pola blended learning di dalam topik General Administration and Leadership yang ini ditujukan kepada para pimpinan jurusan, pimpinan fakultas. Nah, pada kesempatan penutupan ini kami persilahkan Bapak Iskandar mewakili Helm USAID dan mewakili kawan-kawan dari Universitas Gadjah Mada untuk menyampaikan pidato penutupan. Baik, persilahkan. Terima kasih Pak Moderator, Pak Cindy atas kesempatan ini. Ya, pertama kali saya ingin menyampaikan pada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu dari UGM yang telah menjadi fasilitator dalam kegiatan ini. Suatu hal yang sangat membanggakan bagi kami bisa bekerja sama dengan UGM untuk menyelenggarakan program Dean Course Leadership ini. Suatu hal yang kami pikir sangat perlu bagi peningkatan kinerja dari perguruan tinggi melalui Bapak dan Ibu. Meskipun barangkali kesempatan ini dari Helm itu tidak terlampau besar, ya, karena di Indonesia ini ada sekitar 3.500 perguruan tinggi. Kemudian di tempat Bapak dan Ibu pun juga, Bapak dan Ibu ada satu fakultas ataupun satu prodi saja. Nah, tapi meskipun demikian, ini merupakan suatu katakan embrio yang sangat baik, yang mudah-mudahan ke depan Bapak dan Ibu bisa berfungsi, kemudian bisa berperan sebagai pimpinan
mulai dari fakultas, sekarang sudah Pak Harto Malik sudah sebagai dean, sebagai dekan barangkali, kemudian ke depan barangkali sebagai pimpinan universitas, sebagai rektor. Nah, kami hanya bisa menitipkan barangkali melalui NGO di sini bahwa apa yang kita peroleh ini berikanlah nilai tambah yang lebih besar lagi. Yang tadinya hanya setitik, mudah-mudahan jadi sebelanga begitu. Kami di sini hanya bisa memulai memberikan suatu permulaan saja yang baik agar supaya Bapak dan Ibu bisa menerapkannya dan bisa bermanfaat untuk perguruan tinggi, tentunya bermanfaat untuk masa depan anak didik kita, yaitu para mahasiswa, dan juga bagi bidang penelitian atau riset yang juga sangat dibutuhkan oleh perkembangan untuk perkembangan ekonomi Indonesia ini. Ya, tidak lain harapan dari kami seperti itu. Dan meskipun sekarang ini merupakan suatu webinar yang penutupan atau closing webinar, kami mungkin untuk sementara sampai dengan akhir tahun 2016 itu masih akan kontak dengan Bapak dan Ibu melalui beberapa kegiatan. Yang pertama adalah kita di sini tidak berakhir dengan webinar. Kita akan terus sampai dengan akhir bulan Agustus akan dalam tanda kutip menagih, ya, menagih kewajiban dari kita barangkali untuk memberikan suatu suatu grand design ini sampai diusulkan gitu. Kami tidak akan menunggu sampai apakah akan diterapkan atau tidak. Kami hanya ingin agar supaya apa yang Bapak dan Ibu rencanakan itu betul-betul diterapkan ataupun diusulkan, sehingga dengan demikian usaha dari kita itu sudah maksimal, tetapi yang menentukan adalah dari pihak-pihak luar, pihak eksternal barangkali. Sampai dengan akhir bulan Agustus kami akan tetap mengontak dengan Ibu dan Bapak untuk lanjutan dari webinar ini. Kemudian yang kedua, sebagian dari Bapak dan Ibu mungkin akan mengikuti Leadership Forum pada tanggal 10 dan 11 Juni bulan ini, artinya hari Rabu, dan mungkin Bapak dan Ibu sudah berangkat hari Selasa. Dan di sana kita akan mencoba untuk membangun suatu jaringan dan mempunyai kegiatan-kegiatan yang mudah-mudahan bisa menjadi lebih besar. Kita mulai barangkali dengan forum dari Bapak dan Ibu, katakanlah sebagai forum leadership. Kemudian yang kedua kita akan mengadakan mungkin conference. Kemudian setelah itu juga akan membuat katakanlah majalah elektronik ataupun jurnal elektronik. Kalau jurnal Lampu Street kita majalah saja dulu, yang sifatnya bunga rampai barangkali, tetapi juga bermanfaat bagaimana kita bertukar pikiran, bagaimana kita akan berbagi pengalaman, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk perkembangan ini. Dan kemudian juga mungkin kita akan aktifkan sosial media yang mudah-mudahan bisa menjadi alat yang sangat komunikatif di antara kita, daripada kita harus kembali ke laptop yang kayak mungkin kita kembali ke gadget kita, yaitu HP yang smart HP itu barangkali. Nah, sampai berjumpa kembali mungkin sebagian dari Bapak pada tanggal 10 dan 11, dan kemudian dengan yang lainnya kita ada kesempatan conference dan lain-lain itu. Terima kasih atas kerjasama Bapak dan Ibu, atas kerja yang tidak sedikit ini, kerja yang sangat berharga, sangat bernilai, yang merupakan permulaan untuk perkembangan masa akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mari kita tutup untuk semua, dan sampai jumpa pada kesempatan yang lain. Terima kasih.